masa depan cerah. Belajar cerdas, penuh semangat membara. Satu visi, satu misi, bersama kita Baik, kita masuk hari ini dengan materi eksponen atau bilangan berpangkat. Ya. Apa itu bilangan berpangkat? Berpangkat itu adalah bilangan dengan perkalian berulang sebanyak X kali. Jadi kalau misalnya 6 pangkat 2 sama dengan 6 kali 6. Ada 2 kali perkaliannya. 2 angka 6 dikalikan. Kalau X 6 pangkat 3 berarti 6 nya ada 3 dikalikan. Jadi 6 kali 6 kali 6 gitu ya. Jadi pangkat itu menunjukkan jumlah angka 6-nya ada berapa. Nah, filosofinya gini. Logikanya, jika kita lihat contoh ya, ada sebungkus isinya 6 permen. Kalau dalam satu bungkus ada 6 permen, maka berapa jumlah permen dalam 6 bungkus? Kalau satu bungkus 6, kalau ada 6 bungkus berarti jumlahnya adalah 6 bungkus dikali masing-masingnya 6 permen sama dengan 6 dikali 6, maka sama dengan 36 ya. Maka 6 dikali 6 ini ada 2 angka 6 yang dikalikan, maka dia disebut 6 pangkat 2. Kemudian contoh kedua, setelah tadi berarti satu bungkus isinya 6 permen. Nah, jika bungkusan-bungkusan itu juga dimasukkan ke dalam satu kardus, ya, di mana satu kardus isinya 6 bungkus. Masing-masing bungkus tadi isinya 6 permen. Berapa jumlah permen dalam 6 kardus? 6 kardus. Berarti dalam 6 kardus itu ada 6 kardus sama dengan 6 kardus. Di dalamnya masing-masing ada 6 bungkus kali 6 bungkus. Di dalam masing-masing bungkus itu ada 6 permen kali 6 permen. Maka dia bisa kita tuliskan 6 dikali 6 dikali 6. Ya, 6 kali 6 kali 6. Ada 3 angka 6-nya, maka ditulis sama dengan 6 di pangkat 3. Ada 3 angka 6-nya dikalikan, maka dia bisa disebut 6 pangkat 3. Kalau kita jumlahkan hasilnya 219 permen. Nah, kemudian jika pada satu kontainer kardus-kardus tadi yang berisi 216 permen itu dimasukkan dalam satu kontainer. Masing-masing kontainer berisinya 6 kardus. Maka berapa jumlah permen yang ada dalam 6 kontainer? Nah, kalau satu kontainer isinya 6, sementara dalam kita mau 6 kontainer, berapa dalam 6 kontainer? Maka kita tinggal kalikan 6 kontainer kali masing-masing di dalam kontainernya ada 6 kardus. Dan masing-masing kardus ini ada 6 bungkus. Di mana di masing-masing bungkus ada 6 permen. Kita tinggal kalikan 6 kontainer kali 6 kardus kali 6 bungkus kali 6 permen. Maka kita sebut 6 kali 6 kali 6 kali 6 adalah 1, 2, 3, 4 angka 6-nya dikalikan, maka kita tuliskan dengan 6 pangkat 4. Nah, itulah dia bilangan berpangkat. Jadi perkalian berulang kelipatannya, atau berapa jumlah angka itu yang dikalikan. Itu dia pangkat ini menunjukkan jumlah angkanya yang dikalikan. Kalau 6 pangkat 4 berarti 4 buah angka 6-nya dikalikan. Nah, notasinya, cara menuliskan pangkat adalah A pangkat N, di mana A adalah angka yang dikalikan, basis atau angka yang dikalikan, dan N sama dengan pangkat atau eksponen adalah jumlah angkanya yang dikalikan ada berapa. Jadi kalau di sini ada 6, pangkat N berarti 6-nya dikalikan sejumlah N kali. Di sini 6 pangkat 3 berarti angka 6-nya ada 3 dikalikan. Di sini 6 pangkat N berarti ada angka 6 dipangkatkan dikalikan sebanyak N kali. Nah, sampai di situ cukup jelas ya filosofinya. Baru kemudian kita masuk kepada sifat-sifat. Nanti untuk menyelesaikan soal-soal itu akan banyak sekali kita menggunakan sifat-sifat eksponen. Yang pertama, sifat eksponen itu adalah jika suatu bilangan dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya pasti 1. Maka di sini kalau kita lihat, misalnya ada angka 7 pangkat 0, itu sama dengan 1. Kalau ada angka 2
pangkat 0 sama dengan hasilnya 1. Ya, berapapun angkanya. Kalau angka 10 pangkat 0, maka hasilnya sama dengan 1. Ini rumus sifat-sifatnya ya. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua adalah A pangkat 1 itu sama dengan A. Artinya, setiap bilangan yang dipangkatkan dengan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Ya, contohnya, misalnya kalau ada 5 dipangkat 1, itu sama dengan hasilnya tetap 5. Kalau ada 7 dipangkat 1, maka hasilnya 7. Kalau ada 100 dipangkat 1, maka hasilnya adalah 100. Itu sifat yang kedua. Nanti ini kita nggak usah dihafal, tapi nanti kita akan ingat sifat-sifat ini dengan berlatih mengerjakan soal-soal. Kemudian sifat yang ketiga adalah kalau ada A dipangkatkan M dikali A dipangkatkan N. Perhatikan ya, basisnya sama. Misalnya 2 dikali 2, tapi yang 2 di sini pangkat 2, di sini A 2 pangkat 3. Tapi syaratnya A-nya harus sama, basisnya sama. Maka kita tinggal jumlahkan pangkatnya. A pangkat M tambah N. Contohnya 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 2 pangkat 5. Maka ini hasilnya sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 5 sama dengan 2 pangkat 8. Ya. Sifat yang keempat, kalau ada pembagian bilangan basisnya sama, pangkatnya berbeda, maka pangkatnya dikurangi. Contohnya misalnya 2 pangkat 5 per 2 pangkat 3. Maka kita bisa tuliskan 2 pangkat 5 dikurang 3 sama dengan 2 pangkat 2. Ya, baru yang kelima, sifat yang kelima, kalau ada A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka itu sama dengan pangkatnya dikalikan. Contohnya misalnya gini, ada 2 pangkat 5 pangkat 2. Maka ini sama dengan 2 pangkat 5 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 10. Ya, baru sifat yang keenam, kalau ada bilangan yang berbeda, pangkatnya juga berbeda, tapi dioperasikan secara perkalian, kemudian operasi ini dipangkatkan dengan P, maka masing-masingnya dikalikan, pangkatnya dikalikan dengan P. Contohnya, misalnya 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 4 pangkat 2. Maka ini sama dengan 2 pangkat 3 dikali 2 kali 3 pangkat 4 kali 2. Ya, di sini berarti sama dengan 2 pangkat 6 dikali 3 pangkat 8. Nah, yang ketiga, yang ketujuh, kalau ada pembagian sama seperti ini, tapi pembagian kemudian dipangkatkan, maka hasilnya pangkatnya dikurangin, masing-masing dikalikan, masing-masing bilangan basis ini pangkatnya dikalikan. Contohnya misalnya 2 pangkat 3 per 3 pangkat 4 pangkat 2. Maka ini sama dengan 2-nya, kita buat 2 pangkatnya 3 dikali 2 per 3-nya pangkat 4 dikali 2. 4 dikali 2 sama dengan 2-nya pangkat 6 per 3-nya pangkat 8. Nah, sifat yang ke-8, kalau ada A pangkatnya negatif, A pangkat negatif M, maka itu sama dengan 1/A pangkat M. Contohnya misalnya 3 pangkat negatif 2, itu sama dengan 1/3 pangkat 2. Atau kalau dikerjakan sama 1/9 ya, 1/9. Baik, kita lanjut ke sifat yang ke-9. Kalau ada A pangkat M per N, itu maka sama dengan dia adalah akar dari akar pangkat N dari A pangkat M. Nanti kita bicara akar itu kebalikan dari eksponen ya, pangkat. Kalau dulu kita bicara mungkin di sebelumnya,
Kita sudah pernah belajar akar, tapi akar kuadrat. Akar kuadrat itu berarti akar pangkat 2. Tanpa ditulis, dia adalah di sini 2. Ya, kalau ditulis berarti ada jumlahnya. Contohnya, misalnya 3 pangkat 1/2. Atau pangkat, supaya bisa ini ya, 5 pangkat 2/3. Sama dengan akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2. Gitu ya. Lalu yang ke-10, A per B pangkat negatif N itu sama dengan pangkatnya dijadikan positif, B-nya ini dibalik ya, jadi B per A. Contohnya misalnya 2/5 pangkat negatif 2, maka ini sama saja dengan 5/2 pangkat 2. Nanti berlaku yang di sini. Ya, yang di sini ya. Nah, tinggal bisa kembali. Nanti sama dengan itu. Ya. Baru sifat yang ke-11, 1/A pangkat negatif N. Kalau ada 1/A pangkat negatif N, itu sama dengan A pangkat N. Contohnya misalnya, 1/5 pangkat negatif 2, itu sama dengan 5 pangkat 2. Yang 12, sifat ke-12 ini sebenarnya bentuk akar ya. Persamaannya bentuk akar. Misalnya, akar pangkat 2 dari akar pangkat 3 dari 5 pangkat 4 misalnya. Maka itu sama saja sama dengan N dikali N, 3 dikali 2. Akar dari 3 dikali 2 kali 5 pangkat 4 sama dengan akar pangkat 6 dari 5 pangkat 4. Atau sama juga dengan P-nya di atas, misalnya juga di sini 4/5 pangkat N kali N, 3 kali 2 sama dengan 4/5 pangkat 6. Nah, seperti itu ya sifat-sifat ini. Ini contoh-contoh. Nanti kita akan lanjut kepada video berikutnya untuk membahas contoh-contoh soal dan latihan pada masing-masing sifat dari eksponen ini. Baik, untuk sementara ini kita cukupkan dulu. Kalau yang penting gini ya, sifat-sifat ini nggak harus dihafal semua, tapi harus diingat cara-caranya. Pahamkan bahwa inilah sifat-sifat dari eksponen itu. Nanti kita latihan, dari latihan itu kita akan banyak mengingat sifat-sifatnya. Kalau kita kenal, maka jadi sayang. Kata orang kan, kalau tak kenal, maka tak sayang. Kita mengenal eksponen dengan apa? Dengan sifat-sifatnya. Kenalilah sifat-sifatnya, maka semua soal eksponen akan menjadi mudah. Oke.